Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil aidi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita cintai karena Allah, Bapak Wali Kota Bekasi Dr. Rahmat Effendi, Bapak Dandim, Bapak Kapolresta, para alim ulama, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan sebelum kami membacakan doa, kami ingin mentakkid apa yang tadi disampaikan oleh Akhil Karim Kiai Haji Abdul Hadi dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Rahmat Effendi. Kami baru saja berkunjung ke Arab Saudi, ke Jeddah, kemudian Riyadh, dan kami berkesempatan umroh. Dan nanti jam 1 malam kami akan berangkat lagi ke Kuala Lumpur. Nah, biasanya kepergian kami ke luar itu kami gunakan untuk mempromosikan Islam di Indonesia. Bahkan beberapa kali kami sampaikan, sudah waktunya umat Islam di dunia ini melihat umat Islam di Indonesia. Karena yang saya pahami dan saya rasakan, umat Islam di Indonesia telah berhasil melaksanakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang kebetulan namanya wali kota kita itu didefinisikan oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi sebagai maknan yakumu bil qalbi yub'ithu sahibahu alal ihsan ila siwahu. Rahmat adalah gejolak jiwa yang penuh dengan perasaan untuk berbuat baik kepada orang lain siapa saja, tanpa memandang bulu, tanpa memandang agama, tanpa memandang masa. Ketika saya di Turki, saya sampaikan min mumayyizati al-muslimin di Indonesia. Ada 5 keistimewaan umat Islam di Indonesia. Dan baru saja pada waktu di Riyadh kami sampaikan kepada Syekh Munir Ghadban insya Allah
tentang keistimewaan umat Islam di Indonesia ini. Juga tentang keinginan muslimin umat Islam ini dan sudah terwujud bersatu. Bahkan ketika bertemu dengan mufti kerajaan Arab Saudi yang beliau biasa berkhutbah di Arafah, yaitu Abdul Aziz Ali Sheikh. Ali Sheikh ini, Sheikh itu adalah sebutan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti beliau masih keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Saya sampaikan, ana fi Indonesia muhawalati wujudi wihdatil muslimin fi Indonesia wa fil alam. Arju du'aakum ya Syekh wa irsadakum kaifa na'mal bihadihi an-nasyar. Jawaban beliau, saya doakan mudah-mudahan berhasil dan mempersatukan umat Islam hanya dengan satu cara, bisyariah, dengan syariat. Ketiga, dengan Syekh Munir saya sampaikan 5 keistimewaan umat Islam di Indonesia. 1, Islam masuk ke Indonesia bidunil harbi, tidak dengan peperangan. Di tempat-tempat lain Islam masuk dengan perang. Di Spanyol dengan perang, di Mesir dengan perang, dan lain sebagainya kalau kita sebut. Ini yang pertama. Yang kedua, qabla maji al-Islam ila Indonesia, hunaka adyan kathir. Wabil khusus Hind wa Buddha. Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia ini sudah banyak agama, kepercayaan. Khususnya agama Hindu dan Buddha. Walakin laisa hunaka harbun. Tidak pernah terjadi di Indonesia perang agama. Betul para ikhwan? Nah, ini. Di negeri-negeri lain tidak hanya antar agama, antar pemeluk agama. Seperti yang kita lihat di Syria saat ini, yang besok akan kami bicarakan di Kuala Lumpur. Kita lihat antara Syiah, antara Sunni, bahkan antara Sunni dengan Sunni, Masya Allah. Walakin fi Indonesia maafi. Di Indonesia alhamdulillah tidak pernah terjadi perang agama. Umat lain, agama Hindu, agama Buddha, menerima agama Islam ini bisalam dengan damai. Kemudian keistimewaan yang ketiga, Islam di Indonesia dipeluk oleh umat yang begitu banyak. 200 juta lebih. Itu kalau 5 negara di Timur Tengah dikumpulkan, belum ada separuhnya. Karena Yordan itu hanya sekitar 10 juta. Kemudian Arab Saudi 20 juta. Belum negara-negara kecil. Ini keistimewaannya. Kathiru adadan, jumlah yang begitu banyak. Kemudian yang keempat saya sampaikan, Islam ini berada di kawasan yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke. Itu kalau 7 negara di Timur Tengah dijajar-jajar masih lebih luas negeri kita. Dan yang terakhir, alhamdulillah, Islam di Indonesia bertahan dalam waktu yang cukup lama. Kita lihat Islam di Spanyol habis. Kita lihat Islam di Soviet habis. Tetapi alhamdulillah Islam di Indonesia sampai sekarang tetap bertahan dan mudah-mudahan ila yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Saya sampaikan. Karena kita umat Islam di sana. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hadi. Kita bersatu.
Kita tidak mengenal yang dulu masalah. Mau tahlil silahkan, mau tidak silahkan. Sekarang aja yang ribut. Nah, mau 23 rakaat tarawih silahkan, mau 11 silahkan. Tidak pernah ribut. Sekarang aja muncul orang-orang yang dengan mudah sekali menggunakan kalimat bid'ah, naudzubillah min dzalik. Padahal jelas ancamannya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Apa kita rela sesama umat Islam saling mendoakan masuk ke dalam neraka? Padahal Rasulullah SAW dengan kalimat indah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam, apapun mazhabnya, apapun kelompoknya, apapun golongannya, masuk surga. Ini jaminan dari beliau. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika beliau ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Beliau menjawab dengan kalimat positif, man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang tidak taat kepadaku, beliau tidak mengatakan masuk neraka, tidak, tapi dia tidak mau. Nah, inilah toleransi antar umat beragama, sesama muslim. Rukun mereka tidak terpecah-pecah oleh mazhab. Juga kita menghormati orang yang beragama lain. Bahkan dalam pidatonya kemarin Wakil Presiden, sekian puluh hari libur, mayoritas itu hari libur agama. Begitu Pak Wali Kota ya. Nah itu. Ini berarti menunjukkan negeri ini menghormati orang beragama. Dan yang lebih ironi kemarin waktu ada kongres di Turki, muktamar di Turki, disebut juga oleh Bapak Yusuf Kala, itu utusan dari Arab Saudi tidak mau salaman dengan utusan dari Iran. Nah, ini kan, ya bagaimana? Dan itu insya Allah tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Nah, walaupun usaha orang luar untuk menghancurkan Islam di Indonesia, ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Antara lain dengan penjajahan. 350 tahun kita dijajah. Tapi alhamdulillah kita tetap bertahan. Islam tetap bertahan di sini. Kita dicoba dengan diadu domba. Pada waktu kita masih kecil, ketika ini kunut, ini tidak kunut, ribut. Sekarang alhamdulillah dengan bertambahnya ilmu semuanya benar. Saya sholat di Cina, tidak ada amin keras di sana, tidak ada. Waladhdallin, semuanya diam. Nah, makmum saya amin, semua pada lihat, ini mazhab apa? Memang mazhab Hanafi mensirkan amin, aminnya pelan. Di Turki lagi yang kita ribut kadang-kadang, Ustaz Abdul Hadi, apakah gerak-gerak apa begini? Di Turki mafi, tidak ada semuanya. Jadi tahiyat itu hanya begini. Apa kita mengatakan yang begini mesti lebih sah, yang begini tidak? Tidak, semuanya. Asal subuh 2 rakaat sah, kunut atau tidak. Duhur 4 rakaat sah, mau gerak-gerak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah Muslim Indonesia. Oleh karena itu sudah waktunya dunia melihat Islam di Indonesia. Nah, mudah-mudahan kerukunan, toleransi dan kesatuan karena bagian dari syariat. Jelas firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Yang kalau dilihat dari susunannya, kita lihat dari kacamata ilmu tafsir tanasubul ayat was suwar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah wajib, berarti wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu juga wajib. Memang muslimin harus bersatu. Mudah-mudahan
sekali lagi Indonesia bisa menjadi contoh kesatuan umat dan wujudnya rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya rahmat bagi umat Islam semata-mata, bukan hanya rahmat bagi orang Indonesia saja, tetapi rahmat bagi seluruh alam. Dan mudah-mudahan Bapak Rahmat Effendi menjadi rahmat bagi seluruhnya. Amin ya robbal alamin. Saya kira ini sebagai apa tadi yang diminta tausiah ya. Nah, sebelum kami berdoa memimpin para bapak-bapak, para masyayikh ijen kami yang sangat dhaif ini, memimpin bapak-bapak, ibu-ibu untuk melanjutkan doa. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi makafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tubaluna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tahwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al tharana laman dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatina fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina malhamna wa la yansuruna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al istima'an marhuma waftiraqana iftiraqan maghfura. Allahumma alif baina qulubil mu'minin. Allahumma sawwi sufufahum wa wahid kalimatahum. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wala aiban illa satartah, wala hamman illa farustah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laqridun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadan wal ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu.